Baca Sejarah. Banyak yang bilang Yogyakarta adalah kota yang sering membuat orang rindu bagi siapa saja yang pernah mengunjunginya. Namun, tahukah sahabat Kasar, di balik keindahan kota, keramahan masyarakat, dan kemajemukan kulinernya, Jogja juga pernah menjadi saksi bisu perebutan kekuasaan yang menyebabkan kerajaan Mataram terbelah menjadi dua bagian. Tokoh yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu adalah Pangeran Mangkubumi, pendiri sekaligus raja pertama Keraton Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Bagaimana kelanjutan kisah kakek buyut Pangeran Diponegoro ini? Berikut 5 fakta tentang Hamengkubuwono I. Fakta 1. Menjadi penasehat Pakubuwono II di tengah pemberontakan orang-orang Cina. Pada tahun 1740, Gubernur VOC di Batavia, Adrian van Horn, memberlakukan kebijakan pembatasan jumlah warga keturunan Tionghoa dari sekitar 150.000 orang yang tinggal di Batavia. Van Horn hanya menginginkan sekitar 50.000 jiwa tetap menetap di kota. Kebijakan ini memicu gelombang protes dari pemberontakan di kalangan komunitas Tionghoa. Pemberontakan awalnya terjadi di kawasan pesisir dan kemudian meluas ke wilayah timur Pulau Jawa, termasuk Pemalang dan Cirebon, hingga mencapai Semarang. Di sana, rombongan pemberontak Tionghoa bertemu dengan Raden Mas Garendi, cucu Amangkurat III, yang dibuang ke Sri Lanka oleh VOC karena dituduh mendukung pemberontakan Untung Suropati di Surabaya. Merasa senasib sebagai kaum yang terbuang, Mas Garendi dan para pemberontak Tionghoa saling mengikat sumpah kesetiaan. Mereka mengangkat Mas Garendi sebagai sultan dengan janji bahwa jika ia berhasil menggulingkan kerajaan Mataram yang saat itu menjalin hubungan baik dengan VOC, para pemuda Tionghoa akan mendapatkan posisi tinggi dalam struktur pemerintahan baru. Julukan Sunan Kuning melekat pada Mas Garendi karena dukungan kaum Tionghoa yang identik dengan kulit kuning. Pada tahun 1741, pasukan yang dipimpin oleh Sunan Kuning menyerbu Keraton Kertosuro. Saat itu Mataram dikuasai oleh Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi sebagai penasehatnya. Fakta 2. Menjadi panglima penumpasan pemberontakan orang-orang Cina. Serangan pasukan Raden Mas Garendi dikenal sebagai Sunan Kuning yang didukung kaum Tionghoa pada tahun 1741 begitu dahsyat hingga benteng Kertosuro mengalami kerusakan parah. Pakubuwono II tidak sanggup mempertahankan kerajaan, memaksa adiknya Pangeran Mangkubumi, nanti dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I, melakukan penyelamatan cepat. Dengan sigap, Mangkubumi menggendong sang kakak menaiki kuda dan berlari menjauh dari pusaran kekacauan. Berkat keahliannya menunggang kuda, Mangkubumi berhasil mengecoh kejaran pasukan pemberontak dan membawa Pakubuwono II ke sebuah pesantren di Ponorogo, pesantren Tegalsari di bawah asuhan Kiai Ageng Muhammad Besari. Di sana, mereka berdua menyamar sebagai santri. Setelah identitas Pakubuwono II terungkap, Mangkubumi memohon doa dan restu sang guru, meminta agar Tuhan memberi kekuatan untuk merebut kembali kerajaannya. Merasa mendapat energi positif, Mangkubumi kemudian berpamitan kepada gurunya dan kakaknya Pakubuwono II untuk kembali berperang melawan pasukan Mas Garendi. Dalam pertempuran berikutnya, Mangkubumi yang mahir menunggang kuda dan memanah berjuang bersama Cakraningrat IV dari Madura Barat dan mendapat dukungan VOC. Mereka berhasil menumpas pasukan pemberontak dan sukses merebut kembali Kertosuro atas nama Pakubuwono II. Fakta 3. Dibully di depan umum. Awal bencana bagi VOC. Setelah istana dapat direbut kembali, Pangeran Mangkubumi kembali ke Ponorogo untuk mengabarkan kemenangannya, sekaligus menunggu penjemputan agar kembali menduduki singgasana raja. Namun, setelah bertemu Pakubuwono II, sang raja justru menolak untuk kembali ke istana Kertosuro. Ia percaya istana yang telah diserang itu telah kehilangan kesakralannya. Maka ia meminta sang adik untuk mencari lokasi yang baik untuk membangun istana baru.
Karena patuh pada perintah kakaknya, Pangeran Mangkubumi berangkat ke desa yang sering ia kunjungi terletak di tepi sungai Semanggi. Desa yang dikenal sebagai Solo. Dengan bantuan 11 arsitek, proses pembangunan istana baru kemudian dimulai dan diberi nama Keraton Surakarta. Karena jasanya sepulang dari Pondok Tegalsari, Pangeran Mangkubumi dijanjikan tanah oleh Pakubuwono II di Sukowati, sekarang bernama Sragen, dengan syarat ia harus mengusir sisa-sisa pemberontakan Mas Garendi yang dipimpin oleh Raden Mas Said, Pangeran Sambernyowo, keponakan Pangeran Mangkubumi. Syarat itu kemudian dipenuhi saat ia berhasil mengusir Raden Mas Said. Namun 1 tahun berlalu, tanah yang dijanjikan belum juga diserahkan. Setelah diselidiki, ternyata Patih Pringgoloyo telah membisikkan Pakubuwono II agar tidak menepati janji tersebut, karena khawatir Pangeran Mangkubumi justru akan memberontak. Akhirnya pada tahun 1746, Gubernur VOC Baron van Imhoff datang berkunjung ke Keraton Surakarta. Dalam jamuan yang diselenggarakan Pakubuwono II, Baron van Imhoff dan Patih Pringgoloyo secara sengaja membuli, mengejek, dan mempermalukan Pangeran Mangkubumi di depan umum, karena diketahui Pangeran Mangkubumi menghalangi kakaknya Pakubuwono II untuk tidak menyetujui keinginan VOC yang berencana mengambil wilayah pesisir dengan dalih untuk melunasi hutang keraton. Dalam ajang mempermalukan Pangeran Mangkubumi tersebut, ternyata Pakubuwono II hanya terdiam dan tidak membela adiknya. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi hanya bisa tersenyum kejut dan menyimpan kemarahan mendengar ocehan mereka sepanjang jamuan tersebut. Fakta 4. Tidak pernah kalah dalam pertempuran. VOC babak belur. Mangkubumi yang sakit hati akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kakaknya Pakubuwono II dari Surakarta pada bulan Mei 1746 dan bergabung dengan keponakannya yang dulu ia kalahkan, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo, sebagai pemberontak. Untuk merekatkan aliansi politik di antara mereka, maka Pangeran Mangkubumi menikahkan Raden Mas Said dengan putrinya, yaitu Roro Inten atau Gusti Ratu Bendoro. Perang antara Mangkubumi dan Sambernyowo melawan kedudukan Pakubuwono II ini, yang oleh para sejarawan disebut sebagai Perang Tahta Jawa III, terjadi pada tahun 1747. Pada waktu itu, kekuatan Mangkubumi diperkirakan mencapai 13.000 orang prajurit. Perang meletus pertama kali di Malang dan menyebar hingga Banyumas. Pertempuran ini begitu dahsyat hingga membuat Gubernur van Imhoff mati terkepung di bentengnya sendiri pada tahun 1752. Dalam pertempuran tersebut, kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Pangeran Mangkubumi, baik di Demak maupun di Grobogan, hingga akhirnya Panglima Perang VOC, Kapiten de Klerk, sampai menculik keluarga Mangkubumi dan menyiksa mereka. Mendengar berita keluarganya ditawan Kapiten de Klerk, Pangeran Mangkubumi pun murka dan bersumpah akan membunuh Kapiten de Klerk dengan tangannya sendiri. Maka keesokan subuhnya, berangkatlah Pangeran Mangkubumi menaiki kuda dan membawa tombak kesayangannya. Ketika pertempuran di Sungai Bogowonto berlangsung, terjadi pertemuan antara Pangeran Mangkubumi dan Kapiten de Klerk. Sejak awal, Pangeran Mangkubumi sangat geram dengan tingkah licik Kapiten de Klerk. Akhirnya, ia memicu kudanya menghampiri Kapiten VOC itu. Saat kuda mereka berdekatan, Pangeran Mangkubumi langsung meloncat ke atas kuda Kapiten de Klerk dan menghunuskan tombaknya tepat di leher Kapiten VOC. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fakta 5. Perjanjian Giyanti. Berakhirnya pertempuran 9 tahun. Pertempuran demi pertempuran bisa dimenangkan Mangkubumi. Di tengah perang yang berkecamuk, Mangkubumi mendengar bahwa kakaknya Pakubuwono II sedang sakit parah dan menyerahkan kedaulatan Mataram kepada VOC untuk melindungi segenap keluarganya. Mengetahui Pakubuwono II sudah tidak lama lagi, Mangkubumi langsung mengumumkan dirinya sendiri sebagai Pakubuwono III. Namun di tempat lain,
VOC mengangkat putra Pakubuwono II Raden Mas Suryadi sebagai Pakubuwono III. Dengan demikian, terdapat 2 orang yang mengaku sebagai Pakubuwono III. Walaupun memenangkan banyak pertempuran, 9 tahun lamanya perang membuat Mangkubumi berpikir bahwa rakyatnya banyak menderita. Begitu pula dari pihak VOC. Anggaran yang telah dikeluarkan sudah terlalu besar. Ditambah lagi pada tahun 1754, Mangkubumi terlibat perselisihan dengan mantu sekaligus ponakannya sendiri, Raden Mas Said Samrinyowo. VOC pun tidak kehabisan akal. Mengetahui bahwa Mangkubumi masih menganggap Turki Utsmani sebagai kesultanan Islam terbesar yang dia kagumi, VOC membujuk Syarif Syekh Ibrahim yang kebetulan sedang berada di Batavia untuk melobi Mangkubumi agar mau menghentikan perang. Ketika Syarif Syekh Ibrahim bertemu dengan Mangkubumi, ia menyarankan kepada Mangkubumi untuk menghentikan perang. Sebagai gantinya, Mangkubumi akan diangkat sebagai sultan yang diakui oleh Kesultanan Utsmaniyah. Bujukan Syarif tersebut ternyata berhasil meluluhkan hati Mangkubumi, hingga kesepakatan pun mulai disusun oleh kedua belah pihak untuk membagi Kesultanan Mataram menjadi 2 bagian. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 dilakukan penandatanganan naskah perjanjian di Desa Yanti, Karanganyar. Kesepakatan ini kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti, yang mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Sementara itu, wilayah Mataram yang lain tetap berada di bawah Pakubuwono III yang berada di Surakarta. Setelah Perjanjian Giyanti, beberapa kali Sultan Hamengkubuwono I berupaya menyatukan kembali Mataram secara utuh. Berbagai cara telah dilakukan, termasuk menikahkan putrinya dengan Pakubuwono III, namun masih gagal. Kelak perjuangannya akan dilanjutkan oleh cicitnya yang sejak bayi sudah Hamengkubuwono ramalkan akan membuat kerusakan lebih besar daripada yang pernah ia lakukan terhadap VOC. Bayi itu kelak dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Menurut penilaian sahabat Kasar, tokoh seperti apa Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I ini? Tokoh idealis atau pragmatis? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.